Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirin, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sallallahu alaihi wa sallam rasulil nabiyil karim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih menitipkan berbagai macam rahmat, nikmat dan karunia kepada kita bersama. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Tentunya kita sama-sama berharap dengan segenap rahmat, nikmat dan karunia yang Allah titipkan tersebut, kiranya dapat kita optimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita doakan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, qudwah dan suri tauladan bagi kita bersama, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang setia pada risalah kita Nabi hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib melalui mimbar ini menyampaikan sebuah pesan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah umumnya. Marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalani apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini ialah 4 pintu syaitan dalam menggoda manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita telah sama-sama mengetahui bahwa syaitan selalu melakukan berbagai macam cara untuk menggoda umat manusia agar ia melenceng dari koridor yang telah ditetapkan oleh syariat dan menjadi sahabat-sahabatnya di yaumil akhir kelak. Hal ini jauh-jauh hari telah disampaikan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah berpesan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 hingga 169. Allah berfirman yang kutipannya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shallallahul alaihi. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya syaitan itu menyeru untuk melakukan perbuatan yang buruk dan keji, dan menyampaikan terhadap Allah atas apa-apa yang tidak kalian ketahui. Masyaallah muslimin sidang Tuhan rahimahullah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat kita simak salah satu penjelasan dari ulama yang masyhur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Imsak fudurin nazar wal kalam wal ta'am wa mukhalafatin nas fa inna syaitan
innama yatasallatu ala ibni Adam wa yanamu minhu gharadahu min hadhihi al-abwabil arba'ati. Hindari pandangan yang tidak terjaga. Kemudian hindari pula perkataan yang berlebihan. Hindari pula terlalu banyak makan. Hindari pula pergaulan dengan orang-orang lain. Maka sesungguhnya syaitan itu akan menggoda manusia dari 4 pintu tersebut. Dan dari 4 pintu itulah syaitan memperoleh apa yang dia harapkan dari tujuan dia diciptakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, pintu dan syaitan menggoda umat manusia adalah ululin nazar. yakni terlalu banyak memandang pada pandangan yang tidak terjaga. Tentunya kita memaklumi bahwasanya tubuh ini memiliki segenap panca indera yang Allah titipkan kepada kita. Panca indera tersebut memiliki peluang yang sama untuk melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali dengan mata yang kita miliki. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Allah pun berpesan dalam Quran surat An-Nur ayat 30, Allah berfirman yang kutipannya Bismillahirrahmanirrahim, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Tapi lanjut Allah pun menyampaikan pesan yang sama pada kaum hawa, kaum wanita. Pada ayat selanjutnya yang di Quran surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihim wa yahfazna furujahum. Sallallahu alaihi. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat tersebut dapat kita pahami bahwasanya seluruh anak cucu Adam, baik itu kaum Hawa maupun kaum Adam, laki-laki maupun perempuan, semuanya memiliki peluang yang sama untuk melakukan kemaksiatan, khususnya dalam pandangan mereka masing-masing. Maka dari itu kita pahami bahwa mata ini juga memiliki zinanya masing-masing sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Hal ini pun ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, dikatakan wal ainani zinahuma an-nazar, rawahu Muslim. Maka kedua mata ini zinanya adalah dengan melihat. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu syaitan untuk menggoda manusia yang pertama. Kemudian pintu kedua syaitan untuk menggoda manusia adalah wal kalam, yang didengar terlalu banyak berbicara. Tentunya dalam hal ini adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Itulah pembicaraan yang bermuatan dengan isu-isu, dengan hal-hal yang tak memiliki landasan, berisikan tentang senda gurau atau bahkan usul fitnah yang membuat sakit hati orang lain. Kaum muslimin sedang bermanfaat rahimahullah. Tentunya Islam tidak melarang orang terlalu banyak berbicara bila pembicaraan tersebut adalah pembicaraan yang bermuatan negatif positif. Akan tetapi akan menjadi suatu masalah bila ucapan yang dikeluarkan dari mulut mereka adalah ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang bermuatan negatif yang akan memunculkan propaganda dan kerusakan di tengah masyarakat. Sehingga itulah yang disampaikan dalam sebuah ungkapan, Salamatul insan fi lisan. Selamatnya manusia itu adalah manakala dia pandai dalam menjaga lisannya. Hal ini pun diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari, dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jangan yang minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pintu yang kedua. Kemudian pintu yang ketiga, syaitan menggoda manusia menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah ta'am, yang terlalu banyak makan. Pintu ini juga perlu kita waspadai adanya. Sejatinya makan maupun minum adalah sebuah kebutuhan biologis yang sifatnya manusiawi, fitrah dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Namun akan menjadi masalah manakala makanan yang kita asup tersebut, yang kita konsumsi tersebut melebihi dari kapasitas yang dibutuhkan oleh tubuh kita masing-masing. Sehingga syariat pun berpesan kepada kita agar kiranya makan dan minum tersebut adalah sekedar untuk menegakkan tulang kita. Dan bila kita kalkulasikan, kita bagikan kira-kira sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk udara. Maka bila kita mampu untuk menjaga ketiga komponen tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh, maka insya Allah kita pun akan menjalani kehidupan ini dengan aman dan damai. Namun bila hal tersebut tidak seimbang, maka akan muncul kekacauan. Di antaranya kita akan merasa tubuh ini untuk malas melakukan aktivitas secara berlebihan. Terlebih akan hadir rasa kantuk yang sulit untuk kita elakkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kaum muslimin sidang dalam Jumat, rahimahullah. Hal itu disampaikan dalam Al-Quran Al-Karim berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makan serta minumlah kalian, namun jangan berlebihan. Kaum muslimin sidang dalam Jumat, rahimahullah. Dan poin yang keempat, pintu syaitan menggoda manusia adalah mukhalafatin nas, terlalu banyak bergaul dengan orang lain. Pada poin yang keempat ini perlu kita pahami bahwasanya maksud di sini adalah pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat. Sejatinya Islam tidak membatasi kita untuk bergaul dengan siapapun, selagi ia adalah bingkai yang positif. Dalam bingkai kebaikan maka silahkan saja. Namun terkadang kita sering lebih suka bergaul pada orang-orang yang salah, pada orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah, bukan kepada orang-orang yang soleh dan taat kepada Allah. Kita suka bergaul dengan orang-orang dengan gaya hidup hedonisme yang tinggi, ketimbang kita bergaul dan bersahabat dengan orang dengan kehidupan yang sederhana. Maka ini menjadi catatan penting bagi kita agar bila kita belum mampu untuk mengkondisikan diri kita dalam pergaulan yang baik, dalam pergaulan yang sehat, maka cukuplah sedikit teman yang kita miliki, tapi dia mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disinggung dalam hadis dari riwayat Abu Dawud, dikatakan al-mar'u ala dini khalil falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan menyesuaikan dengan kebiasaan sahabat karibnya. Maka perhatikanlah sahabat karib di antara kalian. Kaum muslimin sidang dalam Jumat, rahimahullah. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Qayyim membagi 4 kriteria pergaulan dalam kehidupan kita. Yang pertama, pergaulan seperti kita membutuhkan makanan. Inilah dia yang kita butuhkan sehari-hari. Dan di pergaulan bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, para alim ulama dan sebagainya. Kemudian jenis yang kedua adalah pergaulan seperti kita membutuhkan obat. Ia dibutuhkan hanya pada momen tertentu ketika kita sakit dan sejenisnya. Inilah pergaulan sebagaimana kita lihat pada umumnya tentang muamalah kita, dalam interaksi kita, diskusi kita, bisnis kita, cukup sampai di sana. Dan yang ketiga adalah pergaulan yang mendatangkan penyakit. Inilah pergaulan yang
kita salah dalam memilih orang untuk kita jadikan sahabat. Yang mendatangkan penyakit baik zahir maupun batin dan dia mempengaruhi kita juga. Dan yang terakhir adalah pergaulan yang mendatangkan racun. Inilah dia pergaulan yang salah. Ada orang-orang yang kurang tepat, orang-orang yang menjauhkan kita dari Allah, bukan mendekatkan kita dan mengingatkan kita pada jalan-jalan kebaikan. Maka dari itu jemaah yang Allah Subhanahu wa taala kiranya perlu kita ikhtiarkan, kita waspadai celah-celah pintu utama syaitan untuk menggoda manusia sebelum melakukan kemaksiatan lainnya, khususnya dalam 4 poin yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah terlalu banyak memandang pada pandangan yang tidak terjaga. Kemudian yang kedua, terlalu banyak berbicara. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak makan. Dan yang keempat adalah terlalu banyak bergaul dengan orang lain. Komisi sudah menjamah rahimahullah. Inilah kiranya untuk tingkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan akan menjadi manfaatnya. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. محمد يا ذا الجلال والإكرام وسلم رضي الله تبارك وتعالى بنا وصحبه سيدنا رسولك أجمعين. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibin mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlul tuqa wal wafa. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي له ولا رسول بعده أما بعد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.